Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Rauf dengan NIM 811423119 dari kelas C jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Roni Lukum SPD MSc. Kali ini saya akan membahas tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pembahasan pertama yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Keadilan dapat diartikan sebagai masalah sikap dan tindakan dalam hubungan manusia yang melibatkan kewajiban untuk diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban mereka. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan oleh kekuasaan belaka, melainkan negara yang berlandaskan dengan hukum, yang berarti semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, dan pemerintah harus didasarkan oleh hukum. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Nah, tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya, samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan rakyatnya. Pembahasan yang kedua yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Gustav Rajbush, terdapat 3 unsur penegakan hukum. Yang pertama, keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam melaksanakan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Yang kedua, kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, kepastian hukum. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah, akan dihukum. Pembahasan yang ketiga yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia sebagai negara hukum di mana semua penyelenggaraan pemerintah serta kemasyarakatannya didasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Namun penegakan hukum di Indonesia masih dipandang lemah karena tidak semua orang yang menegakkan hukum di Indonesia berlaku adil. Hal ini sesuai dengan peribahasa runcing ke bawah, tumpul ke atas. Maksudnya yaitu hukum di Indonesia bisa dibeli dengan uang, sehingga orang yang bersalah tetapi memiliki uang yang banyak, maka dia bisa lepas dari hukuman. Dengan hal ini, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan. Itulah pembahasan tentang materi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.